insya Allah, karena ini bagi saya paling berdasar. Ya. Karena guru itu bagaimanapun dalam semua hal guru itu harus menjadi teladan, contoh, baik dari perilakunya, ya, kemudian ibadahnya, kemudian apalagi kualitas dalam membaca Al-Quran. Nah, itu harus menjadi contoh. Nah, bagaimana apa yang mesti kita lakukan agar kita guru ini menjadi teladan? Karena pada prinsipnya pendidikan itu adalah keteladanan. Itu pendidikan. Kalau dalam lembaga pendidikan, apakah lembaga pendidikan itu formal atau non formal, swasta, negeri, atau pendidikan TPA, DPI, rumah Quran dan sebagainya, yang paling penting itu adalah keteladanan, dan itu pendidikan terbaik. Kita lihat awal mula dakwah Rasul di Makkah, jadi dakwah Rasul di Makkah. Apa yang disampaikan Rasul kepada masyarakat Makkah? Bukan tentang keilmuan, tapi tentang bagaimana perilaku Nabi. Bagaimana perilaku Nabi sehingga Nabi itu dijuluki sebelum diangkat menjadi Rasul, itu kan dijuluki sebagai Al-Amin, sebagai Al-Amin. Itu bukan karena beliau berbicara, tapi karena perilaku yang ada pada Rasul atau akhlak yang ada pada Rasul, sehingga masyarakat Mekah itu kagum dengan akhlak Rasul, dengan perilaku Rasul. Nah, sehingga beliau dijuluki sebagai orang yang percaya. Nah, begitu juga setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Apa kata Allah tentang diri Rasul, tentang sosok Rasul? Awal-awal beliau diangkat menjadi Rasul, apa kata Allah tentang Nabi? Nah, ini ada di surah yang kedua turun. Nah, apa surah yang kedua turun? Surah pertama turun apa? Apa? Al-Alaq. Surah yang kedua turun? Al-Qalaq. Surah yang ketiga turun? Pokoknya Allah, ada Allah. Al-Alaq, As-Salam, apa lagi? Al-Muzam, atau Al-Mudaththir, ya. Yang mengatakan Mudaththir. Surah yang terakhir turun apa? Ayat terakhir turun. Al-Maidah ayat 6 ya. Tapi kurang tepat. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ayat ini bukan ayat yang terakhir turun. Nah, masih ada ayat-ayat yang turun setelah ini. Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun yang menyatakan tentang bahwa syariat itu sudah sempurna. Nah, kapan turunnya? Ketika Nabi haji wada di Mina. Tapi setelah ini ada ayat yang turun, yaitu wattaqu yawman wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, ini ayat yang terakhir. Bukan al-yawma akmaltu lakum. Itu ayat yang menyatakan bahwa syariat itu sempurna. Nah, tidak boleh ada tambahan-tambahan. Nah, dan ketika turun ayat terakhir ini menandakan bahwa Nabi itu akan segera dipanggil oleh Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kamu kepada satu hari ketika kamu kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma
kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian semua orang, semua jiwa itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bahwa manusia itu tidak akan, dan Allah tidak akan pernah menzalimi manusia. Nah, itu ayat tadi. Baik, kembali. Nah, apa pernyataan Allah kepada Nabi dalam tentang sosok seorang Nabi ya, dalam surah Al-Falaq tadi? Apa? Allah mengabadikan tentang perilaku Nabi. Wa innaka la'ana khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Ini kan turun ayat ini ketika orang pembesar-pembesar Quraisy itu menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Nabi dituduh sebagai orang gila. Nabi dibully secara fisik, verbal maupun non-verbal. Mental Nabi itu dibunuh oleh mereka. Dikatakan orang gila, dikatakan bang sihir, penipu, pendusta. Jadi yang mengatakan itu orang-orang dekat Nabi, bahkan kerabat Nabi yang mengatakan itu. Nah, tapi Allah turunkan ayat ini sebagai tasliyah kepada Rasul. Tasliyah itu apa? Motivasi kepada Rasul, penguat jiwa Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Apa lagi ya? Nah, ayat dari awal. Qul wallahu wa ma yasmun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, dari sini ayat. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Setelah Allah bersumpah, kemudian Allah bersumpah atas nama qalam. Kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, mereka menuduhmu orang gila, pendusta. Nanti aku datang membela-mu. Kamu bukan orang gila, kata Allah. Tidak mungkin orang yang mendapatkan nikmat dari Allah disebut orang gila. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Maka Allah katakan, ma'anta bi'ni'mati rabbika bimajnun. Itu menguatkan Allah. Wa innaka la ajran ghayra mamnun. Dan bagimu wahai Muhammad pahala yang tidak pernah terputus atas perilaku yang mereka lakukan padamu. Nah, kemudian wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad orang yang memiliki akhlak yang agung. Itu Allah yang mengatakan itu. Bukan manusia, tapi Allah yang memberikan pengakuan kepada Nabi dan mengabadikan ayat. Artinya, saudara, pendidikan terbaik itu adalah pendidikan akhlak, pendidikan keteladanan. Itu pendidikan terbaik. Maka apabila hilang keteladanan dari seorang guru, dari para guru pada sebuah lembaga pendidikan, maka hilanglah pendidikan itu. Attitude, perilaku, akhlak, bukan karakter, bukan, tapi akhlak. Guru itu tidak hanya memiliki sebatas karakter, tapi guru itu harus memiliki akhlak. Apa bedanya? Kalau karakter, saudara, karakter itu dia dibangun atas dasar lingkungan dan kebiasaan. Kita kalau di lembaga pendidikan rajin sholat karena aturannya begitu. Ustaz-ustazah wajib sholat berjamaah. Ustaz-ustazah wajib untuk orang yang lain. Begitu pulang ke rumah, ke pasar nggak pakai jilbab misalnya, ustazahnya. Itu namanya karakter. Jadi perilaku yang lahir dari kebiasaan dan lingkungan. Namun tidak boleh hanya sebatas memiliki karakter. Di depan anak-anak bicaranya bagus, tapi ketika keluar dari lembaga pendidikan bicaranya serampangan. Nah, itu namanya karakter. Yang harus dimiliki oleh itu tidak hanya sebatas karakter, tapi akhlak. Akhlak itu apa?
perilaku manusia yang lahir dari keyakinan dan iman kepada Allah dan ibadah yang dia lakukan. Nah itu akhlak. Dia di lembaga pendidikan, dia memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Sholat tepat waktu, sholat berjamaah, untuk aurat yang baik, untuk katanya aurat sadidah, untuk katanya baik. Begitu kepada itu juga begitu. Dia tetap sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, tetap untuk aurat yang baik, untuk katanya juga baik. Nah itu namanya akhlak. Dari mana lahirnya akhlak itu? Yang baik itu minal iman. Lahir dari keyakinan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses ibadah yang dilakukan oleh manusia. Makanya surah yang ketiga dulu itu surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Itu kan dalam rangka menguatkan akhlak Nabi, akhlak para sahabat, menguatkan mental sahabat melalui apa? Proses ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Nah, jadi keteladanan itu adalah sesuatu sesuatu yang niscaya, sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kalau guru tidak mampu memberikan keteladanan kepada anak-anak, sebaiknya jangan jadi guru, jadi pedagang saja. Nah, itu pasal itu saja. Nah, jadi hal yang pertama, cara terbaik untuk mendidik anak adalah melalui pribadian terbaik dari seorang guru. Karena anak akan mencontoh banyak hal dari gurunya. Apalagi anak-anak kecil, anak pratika, anak TK, anak SD. 7 tahun pertama, Imam Al-Ghazali menulis proses pendidikan anak itu ada 3 tahap. Pertama 7 tahun pertama. Yang kedua, itu melalui contoh dia hanya melihat saja. 7 tahun kedua sampai umur 14 tahun. Ya. Kalau gagal 7 tahun kedua, maka masih ada kesempatan 7 tahun ketiga sampai umur 21 tahun. Kalau anak sampai umur 21 tahun tidak mampu kita berikan pendidikan yang baik, maka setelah itu orang tua berdoa saja kepada Allah agar diberikan hidayah pada anak, serahkan semuanya pada Allah. Nah, kita sekarang sedang mendidik anak-anak. Ada yang tahap pertama. Pratika di sini, pratika. 3 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Apalagi anak-anak SMA ya, masa ikut simpangan jalan. Baik. Apa guru agar guru diteladani? Dari mana sebaiknya kita mulai? Apa yang harus kita lakukan atau dari mana harus kita mulai agar kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak? Ini sebenarnya sudah lebih penting pada metode ini. Metode pada kita kedua saya. Yang pertama, pantaskan diri menjadi guru. Pantaskan diri menjadi guru. Nah, guru itu harus terlihat hebat. Guru itu harus terlihat pintar, sukses, alim, berilmu. Itu guru. Jangan sampai anak-anak melihat kita nggak yakin dengan penampilan kita. Nah, orang tua nggak yakin dengan penampilan guru-gurunya. Harus terlihat itu bukan berarti nggak ada isi, tapi kan pandangan pertama pada yang zahir. Artinya cara berpakaian itu harus mencerminkan bahwa dia sebagai seorang guru. Tutur kata guru harus mencerminkan bahwa dia sebagai seorang guru. Nah, makanya hal yang agar kita memantaskan diri kita menjadi seorang guru, maka harus terlihat alim, terlihat sukses, terlihat guru. Ya. Isinya harus dibuktikan juga. Tidak hanya terlihat. Kenapa guru harus terlihat pintar, harus terlihat alim, harus terlihat sukses, harus terlihat
uh, berilmu. Ya karena anak-anak itu datang ke tempat kita, ke lembaga pendidikan, ke sekolah, kenapa? Karena anak itu ingin mendapatkan ilmu. Kalau kita ngajar pendidikan, ilmu baca Quran, kita harus mapan. Setidaknya saja guru Al-Quran dia menguasai Tuhfatul Atfal dan Al-Jazari. Tidak semuanya 3 bab pertama Al-Jazari itu harus dikuasai. Kenapa? Guru yang tidak memahami teori, tidak menguasai teori baca Al-Quran, maka dia sulit untuk memperbaiki kesalahan. Betul? Artinya guru harus memahami, bukan hanya sekedar taktiknya, tapi harus juga memahami teori. Nah, itu ilmu. Saya dulu teringat ketika SMA ada mata pelajaran saya namanya tarbiyah amaliyah. Ustaznya mengatakan tarbiyah amaliyah itu tentang menyiapkan santri menjadi guru. Menyiapkan santri menjadi guru. Kalau misalnya kita diajarkan bagaimana cara menuju capaian pembelajaran, sekarang capaian pembelajaran JP ya, bagaimana cara menyusun materi, diajarkan bagaimana cara menyampaikan, diajarkan proses SMA. Nah, itu nggak ada pelajaran. Ya, sebelum lulus kita diuji kalau untuk namanya praktik mengajar, tapi yang amaliyah namanya. Kita dinilai oleh semua santri. Nah, dia mengatakan begini. Guru itu harus siap dalam segala kondisi. Kamu katanya, kalau jadi guru ditanya apapun oleh anak, kamu bisa menjawab. Berarti nggak jadi guru ya. Kalau nggak bisa gimana Ustaz? Harus bisa. Artinya anak itu yakin dengan gurunya bahwa guru itu bisa dan mampu. Guru itu bisa memberikan ilmu kepada dia. Guru itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Itu berat jadi guru ya. Tapi hasil implikasinya juga berat. Makanya yang pertama guru itu harus terlihat hebat. Karena anak ke sekolah itu dia ingin mendapatkan ilmu dari gurunya. Juga murid ingin dinasihati oleh gurunya, maka guru harus terlihat baik, harus terlihat alim, harus terlihat berakhlak. Ya, kalau guru nggak terlihat alim, hebat, berakhlak, gimana dia nasihati anaknya? Guru nggak hafal Al-Quran, yang mesti 30. Guru nggak hafal 30, wajib hafalnya. Wajib hafal. Guru itu setidaknya hafal berapa juz? Berapa juz? Minimal 2 juz. Itu wajib. Karena supaya apa? Supaya kita bisa menasihati anak-anak supaya hafal Quran. Kalau kita nggak hafal, gimana nasihati anak? Orang yang menghafal Quran saja tahu rasa tidak hafal Quran. Tapi orang yang tidak menghafal Quran tidak tahu rasa orang Quran. Makanya itu harus hafal Quran supaya bisa menasihati anak untuk menghafal Al-Quran. Nah, harus hebat kan? Kemudian, kenapa murid ke sekolah? Karena murid ingin mendapatkan motivasi dari guru. Kalau guru tidak terlihat hebat, tidak terlihat sukses, bagaimana dia memotivasi orang? Datang loyo dengan kayak busuk, kayak sarung yang dari belakangnya 17 di belakang betis ya. Gitu. Gimana menasihati itu? Bagaimana menasihati anak? Maka dari zahir penampilan harus terlihat hebat. Tidak boleh tidak punya semangat. Masalah-masalah di rumah, yang belum menikah mikir masnya kapan terus kapan mau nikah, ya dibawa ke dalam rumah curhat pada anak.
Akhirnya orang tua apa urun-urunan untuk bisa beli emas agar ustadznya nikah, gitu ya. Jadi guru harus lebihkan apa? Hikmah, supaya bisa memotivasi. Jadi usaha-usaha anak datang ke halal bukan hanya sekedar ingin belajar Quran. Kadang dia ada masalah di rumah orang tuanya. Lari ke halal itu, ke halal itu, ya, supaya tak diomongin orang tuanya. Ada nggak? Banyak, bukan ada banyak. Nah, bagaimana kita bisa menjadi solusi buat anak dari masalah-masalah yang dihadapi oleh anak? Ya kan? Kadang udah halal Ustaz belajar Quran, dapat semangat dari Ustaznya, dapat nasihat dari Ustaznya. Kemudian, kenapa guru harus lebih hebat? Karena murid ingin tahu perjuangan guru. Kalau guru nggak hafal Quran gimana? Tahu perjuangan. Ngajar Quran tapi nggak hafal Quran. Ngajar Quran nggak tahu kaidah membaca. Teori membaca. Artinya guru ini nggak pernah berjuang di belajar, ya kan? Murid ingin tahu kunci sukses. Kenapa murid ke halaqah, ke sekolah misalnya? Karena dia ingin tahu bagaimana guru itu sukses. Ya. Guru yang dalam proses pendidikannya banyak perjuangan, banyak pahitnya perjuangan itu, akan tahu cara menceritakan perjuangan itu kepada anak-anak. Saya suka cerita tentang masa-masa kuliah saya. Saya 10 tahun tidak pernah pulang, 14 tahun saya tidak pernah pulang. 14 tahun. 1996 saya keluar dari Aceh. Saya dari Aceh. Oh, ya. Saya dari Aceh, saya dari Kalimantan. Ya. Tapi kalau ke barat, kita sekali pulang ke Aceh, sekali ke Kalimantan. Ketemu di mana? Ketemu di atas di laut. Ya. Jadi saya tak cerita mana dulu apa namanya awal-awal pulsa dulu cerita. Jadi dari hasil bulan uang hasil bulan itu dikumpulkan ya, karena kita nggak pernah minta uang dari orang tua.